Perkenalkan, nama saya Yusuf Arifin, NIM 134190054. Perkenalkan, nama saya Dela Suci Ramadhani, NIM 134190147. Nama saya Muhammad Nurul Anan, NIM 134190150. Halo, nama saya Yuliko Ardita Yuda Pratama, NIM 134190152. Halo, nama saya Rahajeng Natasha, NIM 134190153. Nama saya Ahmad Nuriski, NIM 134190163. Saya Diana Ubaya Pramesi, NIM 134190164. Nama saya Naila Sabita dengan NIM 134190176. Saya Nabila Azhara, NIM 134190186. Manajemen produksi. Masing-masing pengertiannya, manajemen ialah usaha untuk mencapai tujuan yang dilakukan dengan cara mengkoordinasikan kegiatan orang melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Sedangkan pengertian dari produksi ialah kegiatan menghasilkan barang dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi, secara umum, pengertian manajemen produksi adalah penerapan manajemen untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi seefisien mungkin. Manajemen produksi bertujuan untuk mengelola, mengatur, dan mengendalikan proses produksi barang atau jasa agar jumlah, waktu, kualitas, harga, dan juga tempatnya sesuai dengan kebutuhan konsumen atau pasar. Hal ini dilakukan untuk mencapai kepuasan konsumen dan produsen mendapatkan keuntungan. Fungsi manajemen produksi yaitu ada 4. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing, yang ketiga yaitu pengarahan atau directing, dan yang keempat yaitu pengontrolan atau controlling. Perencanaan produksi yaitu aktivitas menetapkan produk yang akan diproduksi, jumlah yang dibutuhkan, kapan produk tersebut harus selesai, dan sumber-sumber yang dibutuhkan. Perencanaan produksi dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor pertimbangan lokasi usaha dan faktor pertimbangan ukuran pabrik. Faktor pertimbangan lokasi usaha dibagi menjadi 5, yaitu sumber bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, lokasi pasar, insentif khusus, dan lingkungan. Faktor pertimbangan ukuran pabrik dibagi menjadi 5, yaitu skala ekonomis, sifat musiman dan pola produksi, dampak inflasi, jumlah output yang dibutuhkan, dan gilir kerja. Selanjutnya, pengorganisasian produksi, yaitu aktivitas menggerakkan semua elemen perusahaan yang terkait proses produksi sehingga dapat dipastikan semua pihak bekerja efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian produksi meliputi tujuan produksi, kondisi sumber daya proses produksi, metode atau teknologi dan SOP proses produksi, aspek internal dan alternatif kebijakan. Yang selanjutnya itu ada pengarahan produk. Pengarahan produk ini memiliki arti yaitu mengarahkan dan memotivasi semua pihak yang terlibat dalam proses produksi untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Aspek pengarahan produk itu ada pembimbingan, motivasi, dan pendampingan kepada karyawan. Yang kedua, ada peningkatan disiplin kerja. Yang ketiga, pemberian tugas dan penjelasan mengenai pekerjaan. Dan yang keempat adalah penyampaian kebijakan-kebijakan perusahaan. Yang selanjutnya adalah ada pengendalian produksi, yaitu aktivitas memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Nah, ini ada kegiatan pada fungsi pengendalian itu ada 3. Yang pertama itu pengamatan dan evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan sesuai dengan indikator kinerja. Yang kedua, mengambil langkah-langkah untuk klarifikasi dan koreksi atas penyimpanan yang terjadi. Yang ketiga itu merumuskan alternatif solusi terhadap masalah pada proses produksi.
berupaya mencapai tujuan manajemen produksi. Yang pertama, menghasilkan produk dengan kualitas sesuai kebutuhan konsumen atau right quality. Yang kedua, menghasilkan produk dengan kuantitas sesuai jumlah permintaan konsumen atau right quantity. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi produksi guna menekan biaya produksi. Keempat, menyusun jadwal produksi yang realistis dan berupaya proses produksi berjalan sesuai jadwal. Selanjutnya, sistem produksi, yaitu produksi untuk memenuhi permintaan spesifik atau job shop production, produksi per periode waktu atau batch production, produksi massal atau mass production, produksi yang dilakukan secara terus-menerus atau continuous production. Produksi untuk memenuhi permintaan spesifik atau job shop production. Job shop production adalah jenis aliran proses produksi yang digunakan untuk produk-produk dengan jumlah produksi yang sedikit tetapi banyak model atau variannya. Tujuan dari job shop production ini adalah untuk memenuhi kebutuhan khusus pelanggan. Contohnya, produk-produk yang menggunakan job shop production diantaranya seperti percetakan yang menerima desain poster-poster tertentu dengan jumlah yang terbatas, pabrik fabrikasi yang menerima pesanan pembuatan peralatan dengan desain khusus, pabrik pakaian yang membuat seragam dengan desain dan jumlah yang ditentukan. Lalu ada produksi per periode waktu atau batch production. Batch production adalah sistem produksi yang termasuk repetitive production atau produksi berulang yang berada di antara sistem produksi, job shop, dan mass production. Standarisasi produk dan batch production lebih baik dan volume produksi lebih tinggi jika dibandingkan dengan job shop. Namun, volume lebih rendah dan tidak selalu terstandarisasi seperti mass production. Contoh dari industri yang umumnya melakukan proses batch production adalah industri manufaktur seperti sepatu dan industri proses kimia seperti industri farmasi, tinta, cat, dan perekat. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai produksi massal atau mass production. Mass production adalah jenis produksi yang digunakan untuk produk-produk yang dirakit atau diproduksi dalam jumlah banyak dan berturut-turut. Contohnya ialah produk yang menggunakan flow show production, seperti produksi pakaian jadi ataupun pada produk elektronik komersil, seperti televisi ataupun laptop. Selanjutnya, produksi yang dilakukan secara terus-menerus. Continuous production adalah sistem produksi yang proses produksinya berkesinambungan, terus-menerus dan berulang-ulang. Fasilitas produksi disusun sesuai dengan urutan operasi dari proses pertamanya hingga menjadi produk jadi dengan aliran material yang konstan. Jalur produksi biasanya dialokasikan hanya untuk satu jenis produk saja. Contoh sistem produksi dengan proses continuous production adalah industri penyulingan minyak dan produk-produk pertambangan lainnya. Berikut adalah contoh-contoh dari produksi. Nah, yang pertama adalah produksi untuk memenuhi permintaan spesifik. Yang kedua adalah produksi per periode waktu. Yang ketiga adalah produksi massal. Dan yang keempat adalah produksi yang dilakukan terus-menerus.